Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Jami'an Nikmah rukun-rukun. Tidak ada yang suka buat gara-gara. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Itu sekedar membalas saja. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, guru-guru kita, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, adik-adik dari Sulaimaniyah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggung jawab perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, kemudian setelah itu dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu dia salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tambah, sempurna. Ditambah lagi dengan man ahabba ayyusaqalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, faliyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi subuh ini kita dapat jaminan dari Allah, kita mendapatkan pahala haji dan umrah, kita insya Allah panjang umur, murah rezeki, berlimpah insya Allah. Ada orang yang subuh ini umurnya sama-sama 40 tahun. Yang satu sholat ke Masjid Jami'an Nikmah, yang satu masih molor sampai sekarang. Maka secara hitungan kuantitas sama-sama 40, tapi kualitas berbeda. Itulah yang disebut dengan panjang umur, murah rezeki. Botolnya sama-sama 600 ml. Enggak mungkin ditambah, kalau lebih tumpah, tapi isinya beda. Yang satu isinya air putih 5.000, yang satu isinya madu 50.000 kalau palsu. Yang satu lagi isinya adalah emas, cairan emas. Maka harganya tergantung nawarnya berapa. Intinya apa? Bahwa yang dihitung itu adalah kualitasnya. Ini adik-adik kita umurnya mungkin sekitar 15, 16, 17, tapi isi kepalanya 30 juz. Abdul Somad isi kepalanya juz 30. Nah, jadi yang dilihat itu bukan kuantitasnya umurnya berapa, tapi yang dilihat adalah kualitas isinya apa. Insya Allah subuh ini semuanya berkualitas insya Allah. Itulah yang diinginkan dari hidup ini. Ustaz Abdul Somad tidak boleh menyampaikan tausiah lebih dari yang sudah ditetapkan temanya oleh panitia. Kalau ada kesalahan berarti kesalahan panitia. Tabligh Akbar Masjid An-Nikmah Japos, persatuan umat apapun mazhab, ormas dan parpol. Ini tepat sekali 2023-2024. Ketua-ketua parpol insya Allah menonton ini melalui streaming. Yang pertama, apapun mazhabnya. Kebetulan imam kita tadi mazhabnya mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Dari mana Ustaz tahu imam kita tadi bermazhab Syafi'i? Karena menurut kitab yang kami pelajari, mazhab Syafi'i itu bismillahnya dibaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita nanti pergi ke Turki,
Ini adik-adik dari Sulaimaniyah kalau sudah menghafal Quran 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas, duduk nyetor ke guru, khatam, dapat ijazah qiraat Hafs dari Imam Asim, mereka akan diberangkatkan ke Istanbul insyaallah. Lalu di sana mereka imam-imam di sana bermazhab Hanafi. Apa bedanya dengan mazhab Syafi'i? Mazhab Hanafi bismillahnya sir, enggak kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Mungkin ada nanti adik-adik ini yang akan berangkat ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Berangkat di sana belajar di Universitas Ummul Qura. Saudi Arabia itu mazhabnya beda lagi. Namanya mazhab Hambali. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jazakumullah khairan. Makasih Pak. Kalau botolnya kecil 30 menit. 300 ml. Tapi karena 2 tetap 600 ml. Ada. Sampai mana tadi kamu? Mazhab Hambali bismillahnya sir, sama dengan Anas. Makanya Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi bacaannya sir. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Sedangkan Maroko, tempat saya belajar, saya di Maroko dari tahun 2004 sampai 2006. Ustaz belajar di Maroko? Ya, dekat dari Maroke Pak Ustaz. Maroke itu di Papua, dari Sabang sampai Maroke. Sedangkan Maroko itu di Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Negeri yang terakhir, habis Maroko, nyebrang Samudra Atlantik, sampailah ke Algeciras, nama pelabuhannya, dan itu negaranya namanya Andalusia. Banyak orang tidak tahu Andalusia. Tahu Andalusia? Enggak. Real Madrid, Barcelona? Tahu. Itulah dia Andalusia dulu. Sekarang berubah menjadi Spanyol. Di atasnya Portugal. Nama negaranya Portugal. Nama rakyatnya Portugis. Bedanya Pak Ustaz? Sama. Negaranya Portugal, orangnya Portugis. Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Di Maroko mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali, bukan mazhab Hanafi. Mazhabnya Maliki. Imam Malik bin Anas. Tunisia, Aljazair, Maroko, Andalusia, Mauritania, itu mazhabnya 100% Maliki. Bagaimana mazhab Maliki? Enggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan nanti kita semua akan sholat di Masjid Hasan II di ibu kota Maroko, di tepi laut Samudra Atlantik. Masjid itu didirikan oleh Raja Hasan II, anak dari Muhammad V, anak dari Hasan I, anak dari, pokoknya namanya itu terus. Nama rajanya Hasan II, anak dari Muhammad V, anak dari Hasan I. Sekarang Muhammad VI. Kalau Muhammad VI naik anaknya Hasan III. Jadi namanya gitu-gitu terus. Saya pun mau mencoba gitu juga. Saya Abdul Somad, anak saya Mizyan Hazik. Nanti Mizyan ini punya anak namanya Somad II. Biar mudah ingatnya. Nanti kalau pas tahlilan kan gak sulit. Bila almarhum Somad 1, Somad 2, Somad 3, Mizyan 1, Mizyan 2, Mizyan 3. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya menyalahkan ada imam yang tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu salah, itu mazhab
berarti saya durhaka. Saya ini murid durhaka karena berarti saya menyalahkan guru-guru saya yang ada di Maroko. Semua guru-guru saya di Maroko itu kalau sholat enggak baca bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sebagai satu contoh sampel judul kita, persatuan umat apapun mazhabnya. Tapi Pak Ustadz, suami saya pernah waktu sholat, kami tahajud malam, dia mazhab apa nih Pak Ustadz ya? Gimana dia Bu? Dia langsung Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad. Itu namanya mazhab Imam Grogi. Saking groginya, lupa baca Al-Fatihah. Enggak ada satupun mazhab yang enggak baca Fatihah. Karena hadisnya jelas, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Saya suka ngaji sama Pak Ustadz Somad, alhamdulillah. Ada yang mau saya tanya Pak Ustadz? Tadi itu kan baca doa kunut ya Pak Ustadz, imamnya. Iya. Itu mazhab apa Pak Ustadz? Mazhab yang paling tua namanya mazhab Imam Hanafi, meninggal 150 Hijrah. Nomor 2 namanya mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah. Mazhab yang ketiga namanya mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Mazhab yang keempat namanya mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah. Yang nggak ingat, nggak apa-apa, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mazhab tentang kunut subuh, imam kita di Masjid Jami' An-Nikmah mazhabnya Syafi'i. Ustaz kok tahu? Karena ketika Sami'allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, mazhab Syafi'i kunut subuh. Kalau mazhab Hanafi Pak Ustaz, nanti kalau kami ke Turki, di Turki mazhab Hanafi tidak pakai kunut subuh. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kemarin Pak Ustaz kami umrah di Makkah, di Madinah, itu nggak pakai kunut subuh juga. Itu mazhab Hambali, tidak pakai kunut subuh. Kalau Ustaz di Maroko dulu mazhab Maliki gimana? Mazhab Maliki pakai kunut subuh seperti mazhab Syafi'i, tapi kunutnya sebelum ruku. Setelah ayat, sebelum ruku baca kunut. Qul huwallahu ahadunillahu samadu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya udah siap-siap mau ruku, imamnya enggak ruku, rupanya baca kunut sebelum ruku. Setelah baca kunut baru dia ruku. Allahu Akbar. Jadi tentang kunut subuh 4. Yang paling tua Hanafi, yang nomor 2 Maliki, yang nomor 3 Syafi'i, yang nomor 4 Hambali. Mudah cara ingatnya. Yang paling tua dan yang paling kecil enggak pakai kunut, jadi metal. Yang pakai kunut yang tengah, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berkunut. Tapi beda, mazhab Maliki sebelum rukuk, mazhab Syafi'i setelah rukuk. Tolong diingat-ingat karena ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Salah sendiri, kenapa panitia ngasih judul ribet, jelimet, sulit, susah begini? Kalau mau ceramah yang simple, sederhana, judul kita subuh ini adalah tentang sabar. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Sendal hilang, sabar. Suami hilang, sabar. Katanya sabar. Ini menunjukkan Masjid Jami' An-Nikmah ini masjid yang berkualitas. Kenapa? Karena yang mengajar di sini guru-guru kita semua. Al-Mukarram, Sohibul Fadilah, Ustadz Tengku Zulkarnain, Masya Allah. Beliau ditakdirkan Allah meninggal di kampung saya, Pekanbaru Riau, di bulan suci Ramadan tahun 2020.
kebetulan kami membangun pesantren Nurul Azhar. Setelah Nurul Azhar 500 meter belok kiri TPU Covid tempat beliau dimakamkan. Jadi nanti kalau jamaah Masjid Jami'an Nikmah ziarah ke makam beliau, insya Allah ketemu dengan Ustaz Abdul Somad. Kalau kebetulan saya nggak keluar kota. Ustaz keluarnya hari apa? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Saya di sini sejak hari Jumat dan ini adalah hari Senin. Senin nanti saya akan pulang. Saya di luar itu 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Nggak boleh lebih dari 3 malam. Kalau lebih nanti dikhawatirkan sudah buka cabang. Ibu setuju? Sampai mana tadi hilang bahasa ini. Nah, lalu Pak Ustaz nanti kalau kami pulang dari Turki sudah hafal Quran, kami belajar kepada mazhab Hanafi. Bagaimana sikap kami ketika diminta jadi imam di Masjid Jami'an Nikmah? Apakah kami pakai mazhab Hanafi karena guru kami di Turki bermazhab Hanafi? Atau kami tetap bermazhab Syafi'i karena Masjid Jami'an Nikmah ini bermazhab Syafi'i? Hanafi dan Syafi'i sama-sama ahlus sunnah, bukan ahlul bid'ah. Saya belajar di mazhab Maliki dan saya ketua masjid. Biar kurus begini ketua masjid. Dan saya jadi imam kalau sholat di masjid dekat rumah saya. Mentang-mentang baru pulang dari Maroko mazhab Maliki. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum yang di belakang udah mulai nyenggol temannya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya gak terlalu banyak. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Langsung saya baca kunut. Mau pakai mazhab Maliki. Makmumnya 2 kali. Selesai salam, gak sabar mereka salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mazhab Hanafi gak salah, mazhab Syafi'i gak salah. Yang salah adalah imam membawa mazhab lain ke tengah masyarakat yang sudah selama ini mengamalkan mazhab Syafi'i sehingga menimbulkan fitnah. Akhirnya masjid kacau balau, lintang pukang tunggang langgang. Kacau masjid. Akhirnya untuk mendamaikan masjid diundanglah Pak Kapolsek, Babinsa dan Babin Kamtipmas. Oh, jamaah mulai ribut. Kata sebagian jamaah, sholat ini mesti kita ulang subuh ini, gak sah ini. Kata jamaah satu lagi, sudah sah ini. Akhirnya kacau balau. Tenang, kata Bapak Kapolsek, tenang. Sebenarnya sholat kita ini sudah sah karena imam tadi bermazhab Maliki.